podcast kami yang berjudul Bincang Penelitian. Wah, menarik nih. Iya dong, jadi di sini kita akan ngebahas dua bab sekaligus nih. Yang pertama tentang bab 11 yaitu penelitian non-reaktif dan analisis sekunder, dan yang kedua juga bab 12 tentang analisis data kuantitatif. Nah iya tuh, jadi buat kalian yang lagi belajar metode penelitian atau lagi nyusun skripsi, boleh banget nih disimak video kami. Jangan kemana-mana ya, siapin catatan kalian, yuk kita mulai. Oke teman-teman, jadi di sini kalian ada yang udah tahu nggak sih atau ada yang udah pernah baca-baca ya tentang penelitian non-reaktif? Banget. Aku kebetulan udah baca beberapa jurnal terkait dengan penelitian non-reaktif ini. Jadi aku bisa jelasin kalian beberapa. Wah, pas banget nih. Boleh tuh kamu jelasin ke teman-teman nih tentang apa sih penelitian non-reaktif itu? Boleh banget. Tapi sebelum kita masuk ke contoh dan jenisnya, kita pahami dulu apa sih arti dari penelitian non-reaktif ini. Nah, jadi sederhananya penelitian non-reaktif ini adalah penelitian di mana orang yang diteliti itu tidak sadar bahwa mereka sedang diteliti. Kenapa ini penting? Karena ketika kita tahu bahwa kita sedang diamati, biasanya kita akan bertindak berbeda, tidak seperti biasanya. Nah, ini disebut dengan reaktivitas. Nah, penelitian non-reaktif ini menghindari efek ini. Nah, dengan kata lain, data yang dikumpulkan itu alami, bebas dari pengaruh dari subjek, dari kesadaran subjek penelitian. Tiga. Misalnya, kalian pernah nggak sih merasa berubah ketika kalian tahu bahwa ada kamera CCTV? Nah, di penelitian non-reaktif ini, idealnya kita bisa jadi tahu seperti apa perilaku asli seseorang tanpa dia harus pura-pura. Aku kasih satu contoh nih. Ada satu studi yang keren banget dari Rosenblum dan kawan-kawan tahun 2009. Mereka ingin tahu tingkat pelanggaran lalu lintas di beberapa wilayah di Israel, dari kota besar sampai desa kecil. Nah, yang unik, mereka tidak pakai survei atau wawancara. Mereka cukup berdiri dan diam-diam mencatat perilaku pengemudi yang lewat. Nah, mulai dari yang nggak pakai sabuk pengaman, bawa anak tanpa kursi, main HP sambil nyetir, sampai harus nerobos lampu lalu lintas. Nah, dan hasilnya pun mengejutkan. Ternyata pelanggaran yang paling banyak ini justru terjadi di kota-kota kecil dan desa, bukan di kota besar seperti yang mereka duga. Yang lebih menarik lagi, pria lebih sering melanggar dibanding perempuan. Nah, Wah, ternyata penelitian non-reaktif ini sangat penting ya di kehidupan kita. Nah, ini nih kekuatan metode non-reaktif. Kalau mereka pakai kuesioner, bisa jadi pengemudi bakal jawab lebih baik dari kenyataannya. Tapi dengan observasi langsung, kita bisa dapat gambaran dari pelaku nyata. Tapi kira-kira ada nggak sih jenis lain dari teknik reaktif ini? Tentu ada banyak jenisnya. Nah, pertama, itu pakai tangan ya, gitu. Pertama, ukuran erosi. Nah, ini mengacu pada kekuatan atau keausan. Pertama, ukuran erosi. Ini mengacu pada keausan atau kerusakan akibat penggunaan manusia. Contoh klasiknya itu mengamati ubin yang paling aus di museum buat tahu pemeran mana yang paling menarik. Gak perlu nanya ke penunjuk, cukup lihat lantainya. Kemudian ukuran akresi. Ini kebalikannya, bukan keausan, tapi penumpukan. Misalnya, peneliti mengamati sampah-sampah di tempat pembuangan buat meneliti konsumsi alkohol. Ternyata, data dan tempat sampah lebih jujur dari data survei, karena banyak orang under report minuman alkohol mereka. Lalu berikutnya, pengamatan tak mencolok. Misalnya, kamu ingin tahu perilaku siswa setelah tim olahraga sekolahnya menang. Kamu nggak tanya langsung, tapi cukup lihat apakah mereka lebih banyak pakai jaket atau kaos dengan logo sekolahnya. Itu petunjuk sosial yang bisa diamati tanpa harus tanya langsung. Kemudian ada analisis arsip dan catatan dokumen. Nah, ada juga yang meneliti batu nisan di Illinois dari tahun 1800-an sampai tahun 1950 untuk melihat pola umur dan kematian. Bahkan dari kuburan pun peneliti bisa mengutip tren demografis. Nah, kemudian durasi waktu dan jejak fisik. Nah, ini adalah teknik yang mengukur berapa lama seseorang berhenti di depan lukisan tertentu di museum, atau
seberapa banyak coretan di toilet sekolah pria dibanding wanita. Semua bisa diinterpretasikan sebagai data sosial. Oke, jadi sebenarnya kenapa sih penelitian ini tuh unik dan penting? Sekilas mungkin terdengar aneh ya, ngamatin ubin aus atau lihat isi tempat sampah. Tapi justru itu yang bikin metode ini keren. Kita bisa menangkap perilaku manusia dari jejak-jejak kecil yang mereka tinggalkan tanpa sadar. Ini membuat data yang dikumpulkan ini bisa jadi lebih jujur dan juga lebih mendalam. Selain itu, metode ini juga cocok kalau kamu nggak bisa mengakses langsung subjek penelitian. Ada potensi bias kalau kamu bisa bertanya langsung, atau kamu ingin studi longitudinal jangka panjang dari dokumen dan catatan yang sudah ada. Terus apa sih kelebihan dan kekurangan penelitian ini? Kelebihannya jelas, data lebih alami, kemudian subjek nggak bisa memanipulasi jawabannya, dan juga kadang lebih hemat biaya juga. Tapi tentu saja ada tantangannya juga. Misalnya, sulit memastikan validitas datanya, karena kita menebak dari bukti yang tidak langsung. Butuh kreativitas tinggi untuk menyusun desain penelitian dan operasionalisasi variabel. Nah, jadi itu tadi sekilas mungkin cukup lengkap tentang penelitian non reaktif dari museum sampai grafiti toilet. Dari batu nisan sampai kamera tersembunyi di lampu merah. Semua bisa jadi sumber data sosial yang kaya makna. Intinya penelitian non reaktif ini mengajar kita bahwa ilmu sosial nggak selalu harus bertanya langsung. Kadang cukup dengan perhatikan dunia sekitar, kita bisa belajar banyak tentang perilaku manusia. Oke, itu aja sih dari aku. Saya sudah dengerin segmen dari aku. Mungkin ada yang tahu nih dari analisis sekunder, apa yang bisa menjelaskan? Ini aku tahu nih teman-teman. Nah mungkin sebagian dari kalian tuh udah pernah dengar, tapi aku coba jelasin dari awal ya. Nah apa sih itu analisis data sekunder? Nah analisis data sekunder itu intinya adalah kita melakukan penelitian dengan menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Nah jadi kita tuh nggak perlu lagi turun ke lapangan buat wawancara, terus observasi atau lagi questionnaire sendiri. Kita tuh cukup mengambil data dan sumber-sumber yang sudah tersedia, lalu kita olah lagi sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya penelitian kita. Terus ada pun contoh sumber data sekunder ini. Yang pertama itu banyak banget sumber data sekunder yang bisa kita manfaatin, misalnya Badan Pusat Statistik BPS. Ini sumber data yang paling sering dipakai karena lengkap banget, mulai dari data demografi, ekonomi, pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan masih banyak lagi. Terus ada Sunsenas, Survei Sosial Ekonomi Sosial. Ini juga sering jadi rujukan karena menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia. Terus ada laporan dari kementerian atau lembaga pemerintah, di mana seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Terus lembaga internasional, misalnya World Bank, WHO, dan UNG. Terus ada pun contoh penggunaannya itu kayak misalnya nih kita mau teliti soal kemiskinan di daerah perkotaan, kita bisa ambil data dari BPS yang sudah mengukur tingkat kemiskinan per provinsi bahkan per kabupaten. Kita tinggal sesuaikan sama fokus penelitian kita. Misalnya mau lihat hubungan antara pendidikan dan kemiskinan ataupun pengaruh kebijakan tertentu terhadap angka kemiskinan. Atau kalau kita mau analisis tren pengangguran dari tahun ke tahun, kita bisa ambil data pengangguran dari tahun 2010 nih teman-teman sampai 2024 dari situs BPS. Lalu kita olah untuk lihat perubahannya, penyebabnya ataupun perbandingan antara wilayah. Terus di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Nah, kenapa metode ini cukup banyak dipakai? Karena punya banyak kelebihan, antara lain yang pertama itu efisien. Kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya karena nggak perlu turun ke lapangan. Cocok nih banget buat kita yang punya keterbatasan waktu ataupun sumber daya. Dan selanjutnya itu ada data lebih luas dan mendalam. Banyak data sekunder yang mencakup populasi besar di wilayah luas, bahkan mencakup waktu yang panjang atau time series. Ini susah banget lah kalau kita harus ngumpulin sendiri. Terus ada mendukung studi awal buat kita yang masih dalam tahap eksplorasi. Dapat data sekunder bisa kasih gambaran awal sebelumnya kita terjun ke penelitian primer. Terus yang selanjutnya itu udah bisa dipakai untuk analisis lanjutan. Kita bisa pakai data sekunder untuk bikin
model statistik, prediksi ataupun uji hipotesis tergantung kebutuhan kita sendiri. Terus di sini teman-teman ada data mungkin nggak sesuai dengan fokus penelitian, keadaan data yang kita butuhin nggak tersedia ataupun informasinya nggak pas banget. Terus yang kedua, kita nggak tahu nih proses pengumpulan secara detail, misalnya data itu dikumpulkan tahun berapa, siapa responnya, apakah metodologi valid, itu harus kita cari tahu sendiri dan perhatikan baik-baik. Yang ketiga itu terbatas dalam pengendalian variabel, karena bukan kita yang ngumpulin, kita nggak bisa nih kontrol apa saja variabel yang dicatat. Nah, yang terakhir itu masalah akses dan hak cipta. Nah, teman-teman, beberapa data mungkin nggak bisa diakses bebas atau butuh izin nih kita, jadi kita harus perhatikan etika penggunaan data, jangan asal comot aja nih dari internet. Nah, Oke, jadi apa sih tips-tips saat kita pakai data sekunder? ada pun tips saat pakai data sekunder itu supaya analisis kita tetap valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini beberapa tips nih yang penting bisa kita lakukan. Yang pertama itu pastikan sumber kredibel dan resmi, misalnya data dari BPS, kementerian, ataupun lembaga riset yang diakui. Terus yang kedua itu ada bacaan mendata atau catatan metodologi. Ini penting banget teman-teman buat tahu cara data untuk dikumpulkan, cakupan, dan keterbatasannya. Terus yang ketiga itu sesuaikan dengan rumusan masalah. Jangan asal ambil data aja nih teman-teman, lihat dulu apakah data itu bisa bantu jawab pertanyaan dari penelitian kita tadi. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah jangan lupa cantumkan sumber data yang lengkap. Jadi yang terakhir ini itu penting banget buat menghindari plagiarisme dan menghargai kerja penelitian sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya itu analisis data sekunder ini sangat bermanfaat loh teman-teman. Pertama buat kita yang lagi nyusun skripsi, tugas akhir ataupun penelitian ilmiah lainnya. Tapi di sini penelitian ini punya keterbatasan waktu dan biaya. Selama kita bisa memilih data yang tepat dan mengerti cara olahnya, hasil penelitian kita bisa berbobot dan punya kontribusi yang baik. Oke, terima kasih teman-teman yang udah baca segmen aku jelasin tentang penelitian sekunder. Oke, jadi bab 11 tadi udah dijelasin sama Akbar sama Desuryani ya tentang penelitian non-reaktif dan analisis sekunder. Oke, jadi aku masih bingung nih dan kita semua juga masih belum tahu kan ya tentang analisis data kuantitatif. Mungkin ada yang bisa jelasin nggak tentang data kuantitatif ini kayak gimana? Ini nih bagian yang paling sering bikin pusing mahasiswa terkait angka dan statistik. Jadi pertama-tama kita pahami dulu apa sih itu data kuantitatif. Nah, jadi menurut Newman, analisis data kuantitatif adalah proses untuk mengorganisasikan dan menyusun data numerik, yang artinya data yang berupa angka untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara yang sistematis, logis, dan berbasis statistik. Nah, tujuan utamanya adalah, yang pertama itu adalah untuk mengidentifikasi pola, meringkas informasi, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan terhadap populasi dan hasil sampel. Jadi, intinya, analisis ini bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi bagaimana kita mengubah data angka menjadi informasi yang lebih bermakna. Nanya udah apa-apa kan? Nanya, aku ini habis ini. Nah, kawan-kawan, Yo tanya lagi. Apa sih tahapan atau data apa tuh lupa? data kuantitatif. Oh iya. Oh, bisa kita suaranya ya. Terus agak nengok-nengok ini ya. Nengok rekam. Oke, langsung lah ya. By the way, apa aja sih tahapan-tahapan dalam mengolah data kuantitatif ini? Nah, di buku ini Newman menjelaskan bahwa langkah-langkah analisis data kuantitatif itu ada beberapa. Yang pertama itu coding atau pengkodean data. Nah, ini adalah proses mengubah jawaban responden menjadi angka. Misalnya setuju itu 5, sangat tidak, sampai sangat tidak setuju itu 1. Nah, pengkodean ini penting agar data bisa diproses dengan perangkat lunak statistik. Yang kedua itu input data. Nah, setelah dikode data yang sudah dimasukkan ke dalam software seperti SPSS, Excel, R, atau Stata. Kemudian yang ketiga itu pembersihan data. Nah, data yang sudah dibuat itu diperiksa ulang untuk melihat apakah ada data kosong, data ganda, kesalahan entry, ataupun nilai ekstrim atau yang tidak wajar. Yang keempat itu pengorganisasian data. Data diatur dalam bentuk tabel atau grafik awal untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Nah,
selanjutnya itu ada yang namanya statistik deskriptif. Nah, setelah data-data yang sudah dibuat itu bersih dan siap, nah langkah pertama dalam analisis adalah menggunakan data statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan data secara umum, tapi menyimpulkan ke populasi. Nah, jenis-jenis statistik deskriptif ini adalah antara lain yang pertama itu ada ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan ini terdiri dari 3. Yang pertama itu mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan terakhir itu modus, nilai yang paling banyak muncul di data tersebut. Nah, yang kedua itu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini tuh ada 3. Yang pertama itu ada range, yaitu selisih nilai maksimum dengan nilai minimum. Yang kedua itu dan itu standar deviasi. Nah, standar ini mengukur seberapa tersebar data dari rata-rata. Yang ketiga itu varian, yaitu kuadrat dari data deviasi. Selanjutnya itu ada distribusi frekuensi. Nah, di sini menunjukkan jumlah dan presentasi responden dalam kategori tertentu. Misalnya berapa persen responden yang menjawab setuju. Nah, statistik ini bisa divisualisasikan dengan grafik batang, pie chart, histogram, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada statistik inferensial. Nah, setelah tahu gambaran umum data, kita lanjut ke tahap analisis inferensial, yaitu menarik kesimpulan dari sampel untuk populasi. Nah, statistik inferensial ini biasanya digunakan untuk menguji hipotesis, menentukan apakah hubungan ada antar variabel itu signifikan, membuat prediksi, dan membuat prediksi. Nah, jenis-jenis uji statistik inferensial ini ada beberapa. Yang pertama itu ada uji korelasi. Nah, uji korelasi ini yaitu mengukur kekuatan dari arah hubungan antar dua variabel. Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai +1. Yang kedua itu ada uji regresi. Nah, uji ini biasanya digunakan untuk melihat pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Ada regresi linear sederhana dan regresi berganda. Yang ketiga itu uji P. Nah, di sini menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara dua variabel. Yang keempat itu ANOVA atau analysis of variance. Biasanya digunakan untuk membandingkan. Kenapa sih susah-susah? Tidak apa. Pengap. Iya. Itu lah yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada uji T. Uji T itu yaitu menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Yang keempat itu ada ANOVA atau analysis of variance. Nah, analisis ini biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok. Nah, yang terakhir itu ada uji square. Biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel kategori dalam semua uji ini. Nah, hasil analisis dari nilai p-value ini biasanya kurang lebih dari 0,05. Nah, kalau sudah kurang dari 0,05 biasanya dianggap signifikan terhadap statistik. Tapi aku belum tahu nih validitas dan reliabilitas dalam analisis data kuantitatif. Di sini ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut enggak? Iya. Tapi aku belum tahu nih apa itu reliabilitas dan validitas di analisis data kuantitatif ini. Dari kalian ada yang bisa bantu menjelaskan enggak? Pas banget nih, aku habis baca-baca tentang validitas dan reliabilitas tentang analisis sekunder. Jadi aku akan bantu jelasin ke kalian ya tentang validitas dan reliabilitas ini. Oke, jadi analisis yang baik tidak hanya bergantung pada teknik, tapi juga kualitas data itu sendiri. Dua aspek penting yang harus diperhatikan adalah validitas dan reliabilitas. Oke, jadi validitas. Apakah alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur? Nah, jenis-jenis validitas ini seperti validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Yang kedua yaitu reliabilitas. Oke, jadi seberapa konsistensi alat ukur jika digunakan berulang kali? Umumnya diuji menggunakan tes retest reliability dan split half reliability. Cronbach alpha yaitu untuk kuesioner skala Likert, yaitu nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7 atau dianggap cukup reliable. Dan yang kedua itu interferensi dan pelaporan hasil. Setelah statistik dijalankan, maka selanjutnya adalah menginterferensikan hasil. Newman menekankan bahwa jangan hanya fokus pada angka, langkah selanjutnya adalah menginterferensikan hasil. Dan yang kedua, Newman menekankan juga bahwa hubungan antara variabel tidak selalu berarti sebab akibat, tetapi gunakan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan logis dan masuk akal. Kemudian hasil analisis biasanya digunakan dalam laporan yang memuat
tabel dan grafik, penjelasan temuan utama dan interpretasi dan implikasi teoritis maupun praktis. Dan kesimpulannya sebagai penutup, mari kita simpulkan beberapa poin penting nih ya. Analisis kuantitatif adalah jantung dari penelitian sosial berbasis angka. Tahapannya mencakup coding, input, cleaning, deskriptif, inferensial, hingga interpretasi. Validitas dan reliabilitas penting untuk memastikan kualitas data. Dan statistik tidak hanya alat peneliti, harus mampu mengaitkan hasil analisis dengan teori dan fenomena yang nyata. Oke, mungkin sekian tentang validitas dan reliabilitas dari materi pembahasan aku tadi. Nah, itu dia tadi bahasan kita mengenai bab 11 dan bab 12 dari Newman. Semoga bisa memberikan kalian pemahaman yang lebih baik lagi mengenai metode penelitian. Oke, ternyata dari penelitian non-reaktif sampai analisis kuantitatif itu punya peran penting ya, tergantung dengan riset yang kita lakuin. Nah, buat kalian yang lagi belajar metode penelitian atau nyusun proposal, semoga video ini bisa jadi referensi ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton podcast kami mulai dari riset, dan sampai jumpa selanjutnya. Bye-bye semuanya.